Halo, kembali lagi bertemu dengan saya di pembelajaran komputer. Hari ini kita membuat math game atau permainan labirin. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar aplikasi Blockly Game, yaitu memainkan maze atau labirin. Yang mana kita sebagai pemain, hanya sebagai pemain. Bagaimana proses perjalanan dari start sampai ke garis finish. Nah, sekarang di Scratch kita akan membuat rangka seperti ini atau jalan atau pintasan. Nah, untuk karakternya kita bisa pilih choose a sprite. Di sini kita pilih sprite-nya, bisa motorcycle, bisa city bus, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya buat si sprite-nya itu yang convertible tuh. Lalu, si convertible ini nanti akan melalui lintasan-lintasan yang akan kita buat atau jalan untuk sampai ke tujuan. Sebut saja tujuannya itu building atau bangunan. Ini bisa dihapus. Oke, selanjutnya kita bisa mengubah warna ya dan juga bisa menambahkan apa saja di convertible ini dengan cara klik custom. Kita bisa mewarnai terlebih dahulu. Nah, di sini saya pilih warna biru, pilih fill, ini bisa diarahin langsung. Untuk bannya juga bisa diganti, apakah mau dibuat warna coklat, ya, dan lain sebagainya. Atau warna apa, bebas. Nah, di sini saya pilih warna ini, agak gelap. Kemudian, di sini kita bisa tambahkan karakter orang-orangan gitu ya. Anggaplah dia yang menyetir gitu. Seperti bentuk pivot stickman ya. Stickman kita bisa atur ya, kita bisa atur untuk warnanya. Nah, kita bisa klik di sini apakah warna hitam atau coklat, bisa disesuaikan aja nanti. Nah, untuk outline-nya juga bisa disesuaikan. Kita klik baru pilih lingkaran. Kita bisa arahin seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa klik garis ya, line ya. Nah, seperti duduk di sini, lalu dia kakinya akan memijak rem atau gas ya. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan setirnya dengan cycle. Kita bisa ganti warnanya. Nah, seperti ini. Atau kita bisa buat fill-nya warna putih. Nah, luarnya warna hitam. Kita drag di sini. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini juga kita bisa tambahkan lainnya. Nah, kalian juga boleh menambahkan matanya ya. Nah, bisa ditambahkan kecil. Seperti ini. Nah, oke, kalau kita lihat sudah seperti mengendarai gitu ya. Oke, selanjutnya untuk buildingnya kita bisa pilih kamu mau building B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, di sini ada sampai J ya. Kamu boleh memilih yang mana saja. Saya pilih yang pertama ya. Di sini saya pilih yang pertama aja. Untuk tempatnya kita bisa drag ya. Nah, untuk warnanya juga bisa kita ubah dengan cara klik aja warnanya, pilih warna yang kamu inginkan. Nah, misalnya seperti ini, saya pilih warna ini, kemudian bisa kamu klik satu-satu, baru ganti lagi warnanya supaya lebih menarik, atau seperti ini juga boleh. Untuk belakangnya juga boleh diganti. Nah, semuanya sesuai keinginan. Nah, kalau misalkan kamu mau membuat dua bangunannya atau buildingnya, kita bisa klik select dulu, lalu pilih di sini copy, lalu paste. Nah, jadi di sini udah ada dua. Kita bisa drag ke bawah. Ini bisa kita kecilin, ya. Bisa kita kecilin supaya kelihatan ya. Nah, warnanya juga bisa kita ubah lagi. Mau diganti ke warna apa? Nah, warna merah, atau warna pink, atau warna kuning mungkin, atau warna abu-abu. Nah, kamu bebas membuat warna apapun di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat background-nya. Oh ya, ini bisa dikecilin ya dengan cara diselect atau nanti kita bisa buat dari kodenya gitu. Kita buat arahnya di sini. Sama dengan building juga bisa kita kecilin ya.
Sama caranya. Oke. Oke, kita akan buat startnya dari sini dan akan berakhir di finish. Dan membuat garis-garis yang tidak bisa disentuh. Seperti itu. Jadi sprite tidak bisa melewati line atau garis yang telah dibuat untuk menuju ke bangunan. Nah, cara untuk membuat background-nya, kita bisa arahin kursor kita ke choose a backdrop, lalu pilih yang paint. Kita akan membuat sendiri. Klik paint. Lalu di sini kita bisa pilih warnanya, ya, dengan cara kita pilih dulu convert to bitmap. Convert to bitmap. Nah, setelah muncul convert to bitmap, kita bisa pilih fill, warna dasar. Di sini saya ambil warna hijau, kalian bisa menyesuaikan. Saya klik. Nah, dia akan otomatis keklik ya di layar kerja. Selanjutnya, tugas kita di sini adalah untuk membuat lintasannya atau garisnya dengan klik line. Kita klik, untuk ketebalannya kita bisa sesuaikan, saya pilih yang 15 supaya jelas gitu ya. Untuk warnanya di sini pilih yang warna putih. Nah, karena nanti warna putihnya ini akan kita sesuaikan juga ke kode. Jadi ketika si mobil atau si convertible menyentuh lintasannya ya, maka dia nanti akan bergerak mundur gitu, akan mencari jalan yang lain. Sama seperti kita kalau misalkan menyetir gitu ya, kalau kita lihat kalau ada jalan buntu maka dia akan mundur atau mungkin berputar ke arah mana gitu supaya bisa mencari jalan yang lain. Nah, jadi kita bisa drag di sini. Kita bisa sesuaikan. Nah, kita bisa sesuaikan seperti ini. Untuk gambarnya, kalian bebas berkreativitas. Nah, ini boleh dibuat seperti ini. Kita bisa lebih pelan-pelan untuk menggariskannya. Nah, sebenarnya kalian boleh membuat beberapa jalan yang bisa dilewati untuk sampai ke tujuan. Jadi biasanya kita akan mencari jalan yang paling cepat untuk bisa sampai ke tujuan. Oke. Oke. Kalau kita lihat lintasannya bisa dari sini ya perjalanannya. Terus bisa dari sini ya kalau kita kasih jalan di sini nih. Mau buat di sini kita bisa hapus kok. Untuk menghapusnya harus kita sesuaikan dengan warna sebelumnya supaya nggak salah. Nah, jadi kalau warna di sini warna hijau terus kita mau hapus, pilih lagi di sini warna hijau gitu. Kita bisa menghapus dengan brush. Nah, ini tinggal kita buat aja seperti ini. Maka dia akan berubah warnanya sesuai dengan warna backgroundnya. Nah, kalau kita tutup di sini, berarti dia nggak bisa lagi dari sini. Kalau yang dibuka berarti dari sini lebih gampang, lebih cepat sampai begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita klik kode, ya. Kita pilih yang convertible. Nah, kita sekarang akan mulai untuk membuat scriptnya. Yang pertama, jangan lupa klik event. Lalu kalau kita lihat di sini convertible-nya itu supaya bisa melalui lintasannya, kita bisa pilih motion ya. Lalu drag atau scroll ke bawah, drag yang
set rotation style, yaitu kanan kiri. Jadi si mobilnya akan berjalan ke kanan dan ke kiri. Ketika ada halangan di depan, maka dia akan mundur ke belakang dan mencari jalan yang lain seperti itu. Nah, karena di sini convertible-nya lumayan besar ya, supaya kecil atau muat di setiap tempat ya, supaya dia muat di sini, kita bisa pilih di look ya, kita drag set size to. Di sini 100 ya, kita bisa ubah menjadi apakah 40 atau 30 gitu. Nah, di sini saya buat 35 saja. 35 atau 40. Seperti itu. Selanjutnya, tadi Bu Anita jelaskan bahwa dia akan maju dan juga mundur ketika dia mengenai garis warna putih. Nah, berarti kita pilih move ya. Untuk jarak langkahnya kita buat sekitar 4-5. Bukan langkahnya ya, tapi jarak setiap langkahnya. Nah, kita buat 4. Kemudian, ketika si mobilnya mengenai warna putih, maka dia akan mundur ke belakang. Caranya kita pilih ketika atau jika, berarti pilih di pengaturan waktu atau kontrol. If then menyentuh itu ada di sensing ya. Jangan lupa ketika kita membuat sebuah game itu kita selalu menggunakan sensing ya. Nah, kita bisa pilih touching color. Ketika dia menyentuh warna putih berarti pilih di sini warna putih. Pilihnya yang warna putih ya. Jangan sampai salah warna. Jadi supaya warnanya bisa sesuai ya, kita bisa lihat ya. Kalau di sini colornya habis ya, saturationnya ke 0 ya. Nah, kita bisa klik yang background tadi, kita bisa sesuaikan. Kita hanya melihat, kita klik fill, color 0, saturation 0, brightness pas di 100. Oh, berarti sudah benar ya, sudah benar. Udah pas dengan yang di sini gitu ya. Oke, kalau dirasa udah tepat berarti ketika dia menyentuh, maka dia akan mundur. Berarti pilih move. Nah, kalau misalkan dia tadi maju min 4, berarti mundurnya bisa min 4. Tapi, kalau misalkan min 4, dia akan kembali ke tempat semula. Nah, katakanlah kalau misalkan kita lihat biasanya mobil untuk mundur itu bisa sampai min 5 atau min 6 gitu ya. Bisa melebihi tempat semula gitu. Nah, jadi seperti ini. Karena ini akan dilakukan berulang kali, karena nggak mungkin dia hanya sekali jalan di situ ya. Karena dia akan melakukan berapa kali hingga sampai ke tujuan, kita bisa pilih forever, yaitu di control. Pilih forever, arahin. Nah, kita buat seperti ini. Kita bisa ubah di sini 50% aja nggak apa-apa. Nah, oke. Di sini kalian boleh lihat di sini ya. Nah, dia mentok di situ. Nah, supaya bisa diarahkan ke kanan, kiri, atas, bawah, kita pilih even. Lalu di sini pilih yang when space. Nah, when space-nya ini kita ganti ke down. Kalau dia diganti ke down, maka jangan lupa dia akan bergerak ke bawah dong. Ya, berarti kita pilih point in direction. Apakah point in direction ke bawah sudah benar 90? Kita cek. Kita cek, maka akan muncul angka jarum jam gitu ya. Oh, dia masih ke kanan. Kalau ke kanan itu kan right. Nah, kalau ke bawah berarti kita arahin tanda panahnya ke bawah. Nah, berarti down arrow itu 180 ya. Oke, berarti kita klik aja seperti ini. Kita klik sembarang. Lalu ini kita duplicate aja karena kita akan buat lagi ke kalau ada down berarti ada up gitu ya. Kalau ada ke bawah berarti ada ke up. Nah, kita pilih up arrow. Berarti point in direction-nya diganti nggak? Ya, diganti karena untuk atas itu kita arahin aja tanda panahnya lagi ke atas. Oh, ke atas itu 0. Nah, lalu duplicate lagi, arahin ke bawah. Nah, kita sekarang tinggal kanan dan kiri ya. Kita pilih kanan, right arrow. Nah, kalau ke kanan udah pas belum 0? Belum. Ya, kita tinggal arahin aja tanda panahnya ke kanan. Oh, berarti 90 itu tegak lurus atau bentuk sudut siku-siku itu 90 derajat, yaitu right arrow ya. Atas ke kanan. Dan selanjutnya kita pilih satu lagi yaitu left ya. Left. Untuk left berarti sebaliknya gitu ya. Sebaliknya dari yang kanan. Kita arahin ke kiri. Oh, ini min 90. Baik, apakah cukup sampai di sini? Oke, kita bisa coba klik. Kita coba mainkan. Nah, sini saya kecilin aja.
Oke, kita bisa memainkannya dengan cara klik go, lalu kita mainkan dengan tanda panah ke atas, bawah, kanan, kiri pada keyboard masing-masing. Keyboard komputer atau keyboard laptop gitu ya. Kita bisa arahin nih. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa buat dia dari mana? Kita bisa coba melalui beberapa tantangan di sini. Oke, wow, dia udah sampai nih. Tapi backgroundnya masih satu. Gimana caranya mau buat background dari yang satu ke background selanjutnya? Lalu ketika dia sampai ke bangunan atau building, dia itu menang gitu. Caranya, untuk membuat background satu ke background selanjutnya, dan ketika dia menyentuh si building, dia akan berhenti dan disebut selamat, Anda berhasil atau menang gitu ya. Kita bisa choose a backdrop. Choose a backdrop. Nah, jadi kita bisa ambil dari sini atau import. Nah, saya import aja ya, atau upload ya, dari background yang sudah ada di sini. Nah, saya pilih yang nomor 2. Nah, saya pilih di sini yang nomor 2. Nah, kita bisa melihat ya, kalau misalkan yang diupload biasanya kadang tidak sesuai dengan layar yang udah tersedia di sini gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak sesuai, kita bisa pilih convert to vector. Kita bisa pilih select, lalu ini diklik aja, lalu bisa digedein, kanan kiri, atas bawah. Ya, sampai full ya, seperti ini. Nah, begitu. Oke, selanjutnya di convertible tadi, ya kita cukup di convertible karena kita nggak mungkin membuat buildingnya berjalan-jalan ya. Nah, cara untuk berpindah dari background satu ke background selanjutnya itu sama seperti kita membuat storytelling. Kita pilih Sweet Big Drop, yaitu ada di Look, Sweet Big Drop. Nah, tadi berarti ini kita berawal dari Sweet Big Drop yang pertama tadi kan Big Drop 2 ya. Untuk Big Dropnya, nah di sini tulisannya Big Drop 2 ya. Jadi supaya nggak bingung, berarti kita akan membuat bahwa dia itu berawal dari Big Drop 2. Selanjutnya, kita akan sesuaikan ke Big Drop selanjutnya. Nah, untuk mobilnya kita bisa sesuaikan ya. Kita bisa sesuaikan go to. Ya, kalau misalkan ada perpindahan background satu ke background selanjutnya, kita jangan lupa go to. Kita lihat di sini X-nya min 222, Y 177. Jadi ketika kita klik motion, kita pilih go to, maka akan persis sama dengan yang ada di sini ya, X dan juga Y-nya. Nah, kita bisa buat di bawah Sweet Big Drop. Yang terakhir, kita bisa tambahkan if ya. Kita bisa tambahkan if di sini. Yang mana tadi? Ketika menyentuh building, yaitu kita bisa pilih lagi di sensing, touching. Nah, ketika menyentuh building atau bangunan, maka dia akan berpindah ke background selanjutnya. Berarti kita klik look, kita bisa pilih Sweet Big Drop 2. Nah, untuk yang kedua kan tadi nomor 2 ya, saya namain namanya ya. Kita bisa klik supaya memastikan apakah benar. Nah, kita bisa lihat, wow, di sini namanya 2. Kita bisa menambahkan rectangle ya, bisa dari convert to vector ya, atau convert to bitmap gitu, bebas. Kita bisa pilih untuk dasarnya mau dibuat warna apa. Misalnya warna biru. Nah, kita bisa buat seperti ini langsung. Nah, untuk warnanya kalian juga bebas memilih apakah gradasi. Nah, ini ada fill ya. Apakah gradasi? Nah, kalau gradasi kita bisa lihat. Kanan kirinya bisa diubah. Kita bisa buat tulisan di dalam. Nah, anggaplah ini dukungan dari supporternya gitu ya, atau pendukungnya. Kita bisa buat di sini ya, suaranya. Dengan cara klik teks. Klik teks, untuk warna teksnya kita bisa pilih mau dibuat warna apa. Lalu saya klik di sini. Nah, selamat. Selamat, Anda berhasil ya, atau menang ya. Nah, kita bisa sesuaikan ya supaya lebih bagus. Kita bisa buat selamatnya di tengah. Nah, untuk tulisannya bisa kita ganti ya. Kita bisa lihat di atas ada sans serif, kita bisa sesuaikan. Apakah waiting, kita pastikan memilih tulisan yang lebih menarik gitu ya.
Nah, ini bisa kita sesuaikan di sini. Kanan kiri. Oke. Nah, sekarang udah kalau mau dibuat animasinya ini juga boleh ya. Dengan cara diklik di backdrop gitu. Oke, sekarang kita bisa lihat ya di sini sudah ada tulisannya. Oke, kita coba klik dengan kita klik. Nah, dia akan diarahin lagi dari atas ya. Nah, kita biasakan di sini menggunakan dua tangan. Oke, kita lihat. Nah, ketika dia menyentuh buildingnya atau bangunan, maka dia akan langsung lanjut ke lapangan seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini skripnya ya. Yang pertama dia diawali dari background yang pertama, yaitu yang kita buat sendiri, yaitu ada garis ya, yang warna putih. Lalu dia akan meluncur ya sesuai dengan X dan Y, yaitu pada convertible atau mobilnya. Lalu kita akan membuat perputarannya kanan kiri ya, set rotation style, kanan kiri. Kalau mau ke bawah bisa nggak, Miss? Bisa, nanti klik tanda panah ke bawah, pilih yang all around. Jadi dia bisa ke semuanya. Kebalik juga bisa. Terus untuk set size to 40%. Nah, tadinya ini si convertible-nya 100% ya awalnya ya. Kita ubah menjadi 40 supaya dia bisa memasuki semua area yang ada di sini gitu ya. Karena kalau dia kegedean nggak bakal bisa masuk gitu. Lalu di sini ada forever ya. Kita jalankan ya untuk pengaturan waktu. Di sini jarak yang akan dilalui si mobilnya itu setiap langkahnya itu berjarak 4 gitu. Lalu ketika dia menyentuh si warna putih, maka dia akan mundur untuk bisa kita arahkan mencari jalan yang lain. Jadi nggak langsung mati karena kan nggak mungkin belum tentu bisa sampai ke finish ya. Jadi kita bisa buat di sini min 5 atau min 4 atau min 6 juga boleh. Lalu selanjutnya ketika menyentuh building ya, karena kita akan membuat dua background di sini. Nah, kita masukkan dulu tadi background lagi seperti pada pembelajaran storytelling sebelumnya ya. Nah, di sini kita bisa pilih touching building setelah menyentuh, maka dia akan berganti ke background selanjutnya. Switch backdrop to, bisa next backdrop atau langsung pilih aja 2. Karena next backdrop ini bisa kita buat beberapa gitu ya. Nah, seperti tadi di backdropnya itu kita juga bisa langsung menulis gitu ya. Kita bisa langsung menulis di sini. Nah, oke, selanjutnya lagi kita akan memainkannya dengan leluasa, yaitu dengan ini ya, dengan down arrow menggunakan tanda panah yang ada di keyboard seperti itu. Kita akan jalankan, kita akan coba lagi. Nah, ini bisa kita arahin. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, kalau udah kita langsung klik aja file, save to your computer, lalu pilih save file. Maka ini akan kesimpan ke download, kemudian bisa di screenshot ya setiap skripnya dan juga hasilnya, lalu kirimkan ke GC. Sampai di sini, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, membuat game yang lebih bervariasi. Jangan lupa tonton semua, like, komen, dan subscribe.